Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara, Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, semester genap 2020-2021. Materi ini adalah materi ke-8 dari 12 materi pilihan. Jadi ini termasuk materi pilihan yang bisa dipilih untuk diperdalam oleh mahasiswa. Bahasan di materi ke-8 ini adalah filsafat timur terhadap praksis vernakular. Sebenarnya bukan hal yang rumit, yang unik, karena memang kalau bicara tentang regionalisme, cara berpikir lokal, vernakular, terutama Nusantara atau Indonesia, ya pasti landas pikirnya adalah tradisi berpikir timur. Tapi apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita tarik kemudian sebagai sebuah wacana berpikir yang mungkin bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita telusur lebih lanjut dan kita bisa perdalam lebih lanjut. Salah satu ahli yang cukup saya kagumi, terutama mengulik tentang vernakular dan terkait juga dengan tradisi berpikir timur adalah Koji Sato. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada beberapa pemikirannya menghuni lumbung, atau sama sih ini dalam bahasa Inggrisnya. Ini disajikan di jurnal UI, ini tersaji secara web, dan dari web ini kita bisa menelusur apa sih itu yang dimaksud dengan menghuni lumbung. Kalau boleh disimpulkan perjalanan panjang penelitian Koji Sato, mungkin dalam interpretasi atau resume yang pendek, Koji Sato menyatakan, ini versi saya, mungkin salah, mungkin kurang tepat, bahwa arsitektur di Nusantara, katakanlah kalau boleh meminjam kata Nusantara, itu yang disebut arsitektur adalah lumbung. Sedangkan yang lain hanyalah sebuah shelter, karena yang didesain secara khusus, yang dipikirkan secara khusus itu adalah lumbung. Mengapa? Kaitannya juga dengan tradisi bercocok tanam, budaya bercocok tanamnya. Kemudian hasil dari bercocok tanam itu kemudian disimpan di lumbung, terutama padi. Kemudian kita juga mengenal banyak tradisi pemujaan terhadap padi. Kita mengenal Dewi Sri. Kemudian ada berbagai macam ritual adat di beberapa tempat di Nusantara ini ketika mulai menanam padi, terutama ketika panen dan segala macam. Lalu bagaimana dengan peneliti Indonesia? Adakah yang berpikir hal yang mungkin mirip? Mungkin banyak peneliti yang bicara tentang lumbung kaitannya dengan berpikir, tradisi berpikir, budaya bercocok tanam. Tapi minimal saya mencatat ada satu peneliti, dosen ITB, Bu Indah Widyastuti, yang lulusan dari India, dan yang bagian atas adalah tulisan dia tentang granary atau lumbung di daerah ini, di South India Selatan. Di
sini dinyatakan tata letaknya dan kaitannya dengan kehidupan dan segala macam ini set plan-nya lah dari tulisan yang ini, dari tulisan ini, Spatial Configuration of Granary. Lalu apakah hanya bicara tentang India? Tidak. Ke 2019 kalau tidak salah itu, atau 2020 ternyata 2020 Bu Indah lebih menyoroti apa yang terjadi di Asia sebelah selatan dan Pasifik, kaitannya dengan lumbung. Di salah satu bagian dari tulisan ini dinyatakan ruang tengah dalam lingkup 4 tiang yang kerap difungsikan sebagai lumbung di dalam rumah. Terutama hal ini terjadi di Indonesia bagian timur. Jadi ada kaitannya, ada pemikirannya dengan apa yang diungkap Koji Sato di bagian awal dari tulisan. Juga dia menyebutkan, Bu Indah menyebutkan tentang bagaimana Koji Sato melakukan identifikasi yang luar biasa terhadap lumpung-lumpung, tidak hanya di Indonesia tapi sampai Filipina, sampai kepulauan di atasnya sekitar Taiwan, sampai ke Jepang sendiri. Jadi dia menelusur dari Jepang sampai ke Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Ada kesepakatan, ada kesepahaman antara Bu Indah dan Koji Sato tentang lumbung itu. Jadi ruang tengah di dalam lingkup 4 tiang yang kerap difungsikan sebagai lumbung di dalam rumah. Tidak hanya itu, lingkup 4 tiang ini kemudian kaitannya dengan Soko, yang berarti pohon dalam bahasa Sanskerta, yang di Jawa berarti pohon. Jadi ada korelasi antara terjadi di Indonesia Timur dengan yang ada di Jawa. Mari kita coba lihat, naik sedikit apa yang terjadi di Indonesia bagian timur. Seperti ini, di Wairebo ada beberapa tingkatan, 1, 2, 3, 4, dan 5 tingkat. Bagian 1 berfungsi sebagai tempat beraktivitas si manusia, kamar tidur yang terdiri sampai 6-8 keluarga. Level 2 berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan barang-barang lain. Level 3 berfungsi sebagai penyimpanan biji-bijian untuk berkebun. Mulai ada perbedaan, kalau ini makanan, kalau ini biji, yang kaitannya dengan benih untuk yang ditanam kembali. Level 4 berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir, tempat leluhur. Jadi apa yang dinyatakan Koji Sato bahwa manusia Nusantara itu tinggal di lumbung, mungkin ada benarnya. Manusia itu tinggal di kolong dari sebuah tempat penyimpanan, baik penyimpanan makanan maupun benda-benda pusaka. Jadi yang disimpan, yang dirawat, yang diperhatikan adalah 1, makanan, baik yang setengah matang, katakanlah seperti itu, atau yang dalam bentuk biji, atau dalam bentuk bulir-bulir padi, belum beras, baru padi. Dan manusia tinggal di bagian kolongnya, bisa dikatakan seperti itu. Hampir sama apa yang terjadi di Flores. Jadi tempat penyimpanannya diletakkan di bagian atas. Tapi yang menarik di sini adalah kemudian muncul
dapur perapian. Lalu bagaimana dengan Jawa? Rumah Jawa dikenal tidak atau bukan tipe yang panggung. Dia mendatar. Ini beberapa contohnya. Kalau kita lihat ya, mungkin ini 4 soko guru tadi yang disebut Bu Indah sebagai soko tadi. Kalau di Wairebo atau di Flores, di bagian atas menyimpan makanan, dan titik tertinggi adalah menyimpan pusaka leluhur. Di rumah Jawa hanya tinggal under ini aja sebagai konstruksi penyangga dari atap utama. Yang disebut rumah Jawa sebenarnya hanya ini, atap utama ini, dan kemudian 4 soko guru di bagian bawahnya. Ini yang menjadi inti dari rumah Jawa. Sedangkan ini itu emperannya, extensionnya. Oke. Anas Hidayat pernah membuat tulisan tentang sebenarnya rumah Jawa itu panggung, tapi dia dalam posisi tertidur, atau istilah dia geblak. Geblak kalau orang Jawa mengartikan jatuh dengan ke belakang, jatuh ke belakang. Jadi yang terbentur adalah kepala di bagian belakang. Kalau ke depan itu jelungup, jadi terjatuh ke arah depan, muka yang kena. Sedangkan geblak adalah kepala bagian belakang yang kena. Jadi yang dibuat, yang dimaksud di panggung di rumah Jawa adalah bagian ini, bagian pendopo. Kalau mau digambar, kepala badan kaki, ini kakinya di pendopo, ini badannya, sampai di sentong tengah ini kepalanya. Sedang di pawon dan segala macam kadang letaknya di belakang sini, atau kadang diletaknya di samping di bagian gandong, karena ini hanya perpanjangan saja. Jadi bukan dari inti dari rumah ini. Bahkan di rumah yang paling sederhana, rumah yang hanya, kalau ini banyak masa, ini satu masa, ini kakinya, ini badannya, ini kepalanya. Gitu. Pawon di luar, dapur di luar, kemudian tempat penyimpanan, ini menarik, tempat penyimpanan dari benda-benda pusaka itu letaknya justru di yang disebut dengan sentong tengah. Kalau kita perhatikan tadi, sentong tengah itu letaknya di bagian belakang dari puncak. Ini 4 soko guru. Ini 4 soko guru. Kemudian bentuknya seperti ini. Jadi di sentong tengahnya di bagian belakang, ini sentong tengah. Nah, kalau pakai terminologi dari Anas Hidayat, hampir sama. Jadi ini kepalanya, ini badannya, dan bagian pendopo itu kakinya. Sehingga tetap aja bahwa orang Jawa itu berada di atau tinggal di kolong sama seperti yang terjadi di Wairebo atau di Flores. Hanya secara bentuk kita melihatnya dia tidak vertikal tapi horizontal. Hal yang menarik lainnya, kalau tadi kita melihat tentang kaitannya dengan lumbung, kaitannya dengan dapur, tapi ada
yang kemudian menjadi menarik, bagaimana sih ruang jika dipahami oleh seorang ibu-ibu, seorang wanita. Karena yang menguasai atau yang melakukan aktivitas memasak, aktivitas menyimpan atau mengatur makanan dan segala macam adalah ibu-ibu. Ada korelasi jelas tentu antara granary, dapur, dan posisi wanita di dalam rumah vernakular, rumah masa lalu kita. Dan itu sebenarnya sudah menjadi bahasan yang cukup menarik. Ini ada beberapa contoh buku yang mencoba memahami ruang dari posisi ibu-ibunya, posisi wanitanya, dengan pendekatan feminismenya. Khususnya di buku ini, Feminist City ini, kalau kita lihat daftar isinya, kalau mau terlalu kecil sebenarnya sama dengan ini. Ada keresahan bahwa kota-kota ini dipahami dari sudut yang sangat maskulin, jadi city of men. Kurang memahami kota dari sudut sisi keibuannya, katakanlah seperti itu, yang terjadi di barat. Dan ini menjadi kajian yang cukup menarik kalau kita mengulik atau mengulas lebih lanjut bagaimana antara hubungan antara granary, lumbung tadi, dapur, dan si aktivitas si ibu dalam mengkonstruksi ruang. Jadi mungkin behavior settingnya atau behavior study-nya yang menjadi menarik dipahami kalau kita berangkat dari arsitektur vernakular. Kita juga sering mendengar di konstruksi bangunan vernakular atau bangunan masa lalu kita yang disebut dengan tiang ibu, tiang induk, tiang utama yang menyangga seluruh bangunan. Itu adalah tiang ibu atau yang induk. Atau di filsafat timur juga dikenal dengan ibu pertiwi. Bagaimana dengan bapak? Bagaimana dengan prianya? Pria angkasa. Jadi bapak angkasa, ibu pertiwi, bapak angkasa. Bapak itu jatahnya di luar. Bapak itu jatahnya melakukan perburuan atau kerja di ladang. Sedang yang mengurusi rumah, yang tanda kutip menguasai aktivitas di rumah adalah kaum wanitanya. Nah, bagaimana mereka memahami ruang itu menjadi sebuah kajian yang cukup menarik. Dan ini menjadi kajian yang menarik di dunia barat. Sedangkan di kita itu sudah terjadi bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Lalu bagaimana kita kemudian mendefinisikan itu? Sebab arsitektur, seperti kata Frank Lloyd Wright, arsitektur adalah the mother art, ibu atau induk dari semua seni. Without an architecture of our own, we have no soul of our own civilization. Tanpa ibu seni itu, kita tidak punya jiwa terhadap peradaban kita. Nah, kalau kita mau jauh lebih ke belakang lagi, ya kita lihat bagaimana space itu didefinisikan menurut ibu-ibu, menurut kaum wanita. Richard Mayer menegaskan apa yang disampaikan oleh Frank Lloyd Wright. Architecture is the mother of the art.
I like to believe that arsitektur connect the present with the past and tangible with the intangible. Ini quote yang cukup tegas. Mari kita belajar dari posisi masa lalu kita, apapun lah katakanlah, vernakular, tradisional, arsitektur Nusantara. Tapi kita coba pelajari, kita coba pahami arsitektur itu justru pada esensinya. Dia esensinya adalah the mother of the art. Atau bahkan kalau kita mau interpretasi lebih lanjut, arsitektur adalah the mother of civilization. Ibu atau induk dari peradaban. Peradaban ini pemikiran timur bisa menjadi pendorong untuk hal itu. Bagaimana ruang arsitektur dipahami oleh kaum wanita, bukan lagi kaum pria dalam konteks berpikirnya. Terima kasih.